Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, gimana kabarnya jamaah? Alhamdulillah. Masih semangat Pak ya? Kita sekarang di tanggal berapa ini? 18 April. Berarti 16 Ramadan. Sudah pertengahan berarti ya. Pertengahan hari pertama nih. Berarti mulai malam ini disunnahkan tarawehnya, witirnya dengan kunut. Hadisnya sahih ya Pak ya, tapi sunnah, nggak wajib. Bagi yang mau ya silahkan imamnya di akhir witirnya pakai kuat. Sedangkan yang pertengahan pertama bulan Ramadan, pendapat kunut di awal pertengahan Ramadan itu syadz ya, hadisnya bertentangan, melawan arus. Sedangkan yang ada di kitab-kitab sunnah yang muktabar, yang diakui adalah pertengahan kedua ya. Pertengahan kedua bulan Ramadan, berarti mulai 16, 17, 18 sampai terakhir. Tuh, jadi silahkan. Terakhir kita sudah mengkaji rukun-rukun sholat ya, 13 rukun. Dengan tumak ninah ada 4 tempat, maka 17. Tumak ninahnya di ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Jadi tumak ninahnya ada 4 kali. Dan sujud lagi 5. Tapi maksudnya sujud itu jadi 1. Jadi 4 tumak ninah. Dan 13 rukun lainnya. Jadi totalnya 17. Baik, kali ini apa yang mau kaji nih Pak? Ya, kira-kira tentang sholat ya. Kita lihat sisi-sisi lain sholat. Kemarin kita lihatnya sholat fardunya. Nah sekarang kita lihat sholat sunnahnya. Kita tahu dalam bulan Ramadan ini ada 2 sisi, yaitu siang dan malam. Siangnya kita disyariatkan berpuasa sholat. Jadi siangnya kita berpuasa. Nah hukum puasanya apa Pak? Wajib. Malamnya kita disyariatkan sholat. Nah sholatnya ini, sholat malam ini apa Pak hukumnya? Sunnah. Nah, tapi kadang kita melihat ya, beberapa orang menanggapinya seolah-olah wajib. Seolah-olah wajib. Sampai menilai orang-orang yang sepertinya istilahnya nggak ada di musola atau masjid, itu seakan-akan tercela. Ada kan kadang penceramah ada yang seperti itu. Jadi menyindir-nyindir, menyinggung-nyinggung orang yang masih berkeliaran atau tarawih malah ke mall gitu ya. Tapi kalau dalam rangka keyakinannya sholat tarawih itu sunnah, nggak masalah sisi penceramahnya itu gitu. Tapi kalau sampai menegaskan seolah-olah mereka yang nggak di masjid atau musola itu nggak kelihatan, kemudian kelihatannya ada di mall atau ada di tempat lain, kemudian seolah-olah mereka lebih tercela daripada yang di musola dan di masjid. Nah ini adalah pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Bisa jadi dia setelah dari mall itu, dia pulang ke rumahnya, dia sholat tarawihnya lebih khusyuk daripada dia yang
menganggap mereka itu lebih tercela yang sholatnya di musola atau di masjid. Ya, bisa jadi yang di rumah sholatnya lebih khusyuk. Nah, ini jadi jangan sampai ibadah kita yang rapi di musola masjid menilai seseorang sampai kita mengira mereka lebih, istilahnya lebih rendah daripada yang sholatnya di masjid atau musola. Nah, itu jadi satu kekeliruan. Ya, jadi satu kekeliruan. Maka ini sesuatu yang harus diluruskan. Atau ada yang ngira nih, atau ada yang masih mengira witir tarawih itu wajib. Enggak Pak ya? Sunnah. Hanya saja sunnahnya sunnah muakkadah, ya, ditegaskan, ditekankan. Baik. Lalu dalam sholat tarawih ini jumlahnya, nah ini sebenarnya sholat tarawih itu jumlahnya berapa sih? Berapa Pak? Yang satu pendapat jumlahnya 11 termasuk witir. Witirnya 3. Karena katanya itu yang dikerjakan Rasulullah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan apa? Salatnya 20 rakaat tambah witir 3 jadi 23. Dan ini yang dikerjakan di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, imamnya Ubay bin Ka'ab. Lalu ada lagi di Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat. Wallahu a'lam pakai udah termasuk witir atau plus witir lagi, beda lagi 3 atau 1. Ada lagi pernah kiai saya berkata 40 rakaat. Nah, itu gimana Pak sebenarnya Pak? Apakah ada ketentuan pasti jumlah bilangan sholat tarawih atau tidak ada ketentuan? Atau kita milih di antara pendapat-pendapat tadi, atau hanya boleh antara pendapat yang 11 dan 23? Nah, ini gimana Pak kira-kira? Memilih antara yang mana? 11 sama 23. Yang 36 berarti kira-kira kurang kuat gitu ya. Kebanyakan. Berpahala gitu. Maksudnya udah gemeter. Berpahala itu kalau kebanyakan itu mungkin ya. Ada terganggu juga gitu sholat. Iya. Tapi mereka yang ngerjakan di Madinah 36 itu Pak, justru yang tua-tua Pak. Yang kurang kuat justru karena alasannya mereka sudah sepuh, justru dibuat 36. Yang mereka muda-muda yang kuat itu justru hanya 11 atau 23. Mungkin kan keimanannya kalau di Solo, orang Solo ya mungkin lebih mantap ya. Iya, istilahnya kalau di Indonesia mungkin ya bagaimana Iya. Udah 11 kok, alhamdulillah. Alhamdulillah udah 11 juga ya. Keimanan dan kebiasaan. Iya. Baik, jadi ya betul. Jadi sebenarnya kalau yang kita ikuti rumusan sunnah itu apa yang dikerjakan Rasulullah saja gitu, maka harusnya 11. Tapi kan Rasulullah tidak menutup sunnah lainnya. Rasulullah bilang wasunnati khulafair rasyidin, ikutilah juga sunnah-sunnah khalifah rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi nggak salah antara dua itu. Artinya sunnah itu kan tradisi. Kalian mau ikuti tradisiku, silahkan. Tapi ingat,
bagi mereka yang merasa mau mengikuti sunnah Rasulullah, sebenarnya ya, kalau mau yang ngambil yang 11 rakaat, itu bacaannya juga satu Quran, Pak. Rasulullah itu sampai-sampai makmumnya mengira habis bacaan ini nih mau ruku, tapi kok nggak jadi terus aja sampai kakinya bengkak. Ya, para sahabat dan itu kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri meskipun baru 1 rakaat atau 2 rakaat. Jadi 11 rakaat di sisi Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, itu 11 rakaat yang satu Quran itu habis. Nah, kita juz amma aja nggak habis. Ya tapi masih mending lah ya, ngikuti sunnahnya, sunnah 11 rakaatnya. Adapun sunnah menghabiskan satu Qur'annya ya kita cicil di tadarusnya lah gitu. Di tadarusnya. Insya Allah tetap dapat pahalanya meskipun ya nggak banyak gitu. Lagi-lagi kesungguhannya. Jadi kita memperdebatkan 11, 23, 36, 40. Sama saja mereka nggak ada yang sempurna satu Quran gitu. Jadi nggak usah salah menyalahkan. Dan itu betul adalah pilihan. Mau ikut yang mana silahkan. Bahkan yang di luar 23 pun dia mau membuat 36, 40 tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam sholat malam, jadi sebetulnya sholat tarawih itu di zaman Rasulullah dan sahabat tidak disebut tarawih, hanya sholat malam Ramadan. Udah gitu. Tarawih itu adalah redaksi para fuqaha saja, para ahli fikih, ulama-ulama setelah zaman sahabat. Di zaman sahabat itu Pak nggak ada istilah-istilah keilmuan di zaman kita, nggak ada. Bukan berarti mereka nggak paham, mereka lebih paham dan bahkan langsung dipakai. Seperti misalnya Pak, di zaman kita kan keilmuan ada pelajaran namanya ilmu nahwu, ya, ilmu shorof, ilmu balaghah. Mereka nggak ada gitu-gitu Pak. Ilmu nahwu itu apa? Abu Bakar As-Siddiq kalau bicara gitu kan pakai bahasa Arab, nggak ada. Nama Zaidun ala firashihi. Abu Bakar As-Siddiq itu nggak pernah tahu nama itu fi'al madi, Zaidun itu fa'il, nggak pernah ada istilah-istilah itu. Tapi mereka di zaman sahabat itu tahu mana fa'il, mana fi'al, mana kata kerja, mana apa yang subjeknya mana, objeknya mana itu tahu. Dan mereka istilah-istilah itu nggak ada. Nah, makanya kenapa setelah itu ulama-ulama membuat ilmu-ilmu untuk kita-kita yang kesini. Nah, rumusannya sholat malam itu nggak ada batasan. Tapi yang pernah dipraktekkan Rasulullah 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu paling pol malam hari sholat 11. Tidak pernah lebih dari 11. Tapi 11-nya lah lama. Jadi nggak usah kita mengadu-adu antara argumen 11 dengan 23. Yang 11 lebih Rasulullah, yang 23 ini update ya, sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Nggak mau kalah juga. Tapi tidak ada batasan. Kenapa? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan salatul laili masna. Yang penting kata Rasulullah, sholat malam itu 2 rakaat dikerjakannya, prosesnya. Jadi 2 salam. Untuk memudahkan 2 dan tidak dibatasi. Secara praktek 11, secara lisan tidak ada batasan. Begitu kira-kira Pak ya. Jadi rakaatnya tidak ada masalah. Nah, lalu setelah kita ketahui tidak ada masalah,
Sebenarnya dalam sholat tarawih itu kan di akhir ada witir, ya kan? Karena ada hadis-hadis yang mengatakan, ya, tutuplah sholat kalian dengan witir. Nah, witir ini sebenarnya berapa rakaat? Berapa, Pak? 1, terus 3, ada lagi 5. Apa betul ada witir 3? Apa betul ada witir 5? Apa betul ada witir 7? 9? Atau bahkan ada yang mengatakan witir 11, paling maksimal 11. Betul nggak, Pak? Itu pendapat yang mengatakan itu. Dalil yang diambil yaitu tadi Rasulullah yang berpendapat witirnya Rasulullah itu 11. Hadis Aisyah tadi, Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Pertanyaannya, apakah 11-11-nya itu witir semua? Kan gitu. Nah, sebenarnya berapa, Pak? Kalau itu udah penutup 3, nambah lagi 3. Penutupnya kapan? Penutup 3, witir lagi 3 lagi. Ini kan penutup witir, tutup witir lagi, tutup. Nah, witir itu nggak ada, Pak. Witir dalam satu malam itu tidak ada witir 2 kali. Hadis Rasulullah, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi witir itu sekali saja. Nah, sekalinya ini berapa rakaat? 1-3. Ya, umumnya kita menangkap 1 dan 3. Tapi ada pendapat ulama boleh maksimal 11 tapi ganjil. Bisa 5, 7, 9, 11. Tapi ya, menurut pandangan saya witir itu 1, Pak. Witir itu 1. Kenapa, Pak, kira-kira, Pak? Ganjil. Percaya nggak witir 1? Ya, ganjil 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil. Tapi kenapa menurut saya yang paling kuat itu witir itu 1? Karena ada hadisnya yang mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Hadis sahih. Ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di dalam babu istihbabi apa ini tadi? Nah, babul hassi ala salatil witri. Bab anjuran mengerjakan salat witir. Wa bayanuhu annahu sunnah muakkadah wa bayanu waqtihi. Dan penjelasan bahwasanya ia sunnah muakkadah dan penjelasan tentang waktunya. Jadi awal hadisnya dalam anjuran ini apa? Dari Ali radhiyallahu anhu, ya. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Ia berkata hadis ini hasan, hadisnya baik. Ya. Dan bahwasanya witir ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardu. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Ini kita lihat bahasanya. Sesungguhnya Allah itu witir. Yuhibbul witra, menyukai witir. Jadi kalau sesungguhnya Allah itu witir berarti artinya apa, Pak? Kalau diterjemahkan tadi ganjil, sesungguhnya Allah ganjil, berarti kita bisa bilang 3 dong. Allah itu 3, Allah itu 5, Allah itu 7. Na'udzubillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka witir itu ya 1. Dan Allah suka yang 1 itu.
Jadi memang kalau dalam sisi bahasanya witir itu lawan kata dari syafa'. Syafa' itu genap, witir itu ganjil. Tapi ketika disandingkan dengan nama Allah innallaha witrun, maka kita tidak bisa menerjemahkan sesungguhnya Allah itu ganjil, nggak bisa, nggak boleh, bahkan haram hukumnya kalau kita menerjemahkan sesungguhnya Allah itu ganjil. Tetap Allah itu satu. Tapi kalau belakangnya mau kita terjemahkan ganjil boleh. Yuhibbul witra, dan Allah suka yang ganjil, itu boleh. Tetapi sekali lagi ganjil yang dimaksud apa? Apakah ganjil 3, 5, 7, 9, 11? Saya tetap pegang yang paling kuat adalah satu. Maksudnya adalah satu. Kenapa? Nanti kita lihat hadis-hadis yang lainnya. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka sholat witirlah kalian wahai ahli Qur'an. Yang hafalannya banyak, witirlah. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, Khalifah Rasyidin termasuk, itu beliau semalam sholat witir hanya sekali, nggak pernah lebih. Tapi satu Quran full. Itu Utsman bin Affan. Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Utsman bin Affan sholat witir 3 rakaat, nggak ada. 5 rakaat nggak ada. Hanya satu. Dan itu satu Quran full karena beliau ahlul Quran. Jadi yang ahlul Quran, yang hafalan Qurannya banyak, silahkan. Hafal surat apa-apa, baca saat witir. Ya kalau ngantuk ya sudah semampunya, kan sunnah gitu ya. Nah, katanya kalau witir kalau saya bisa juga. Kalau pakai akal di satu rakaat, gimana bisa satu rakaat langsung salam? Jadi 3 langsung. Enggak, bisa 3 rakaat. Ya, biasa kayak sini gitu. Ya. Tapi kalau akal satu rakaat, kata akal ya. Bisa rakaat langsung salam ya. Kalau ini kan 2 kali rakaat salam ya. Kalau salam biasa. Kalau witir 3 rakaat salam dan sebagainya. Kalau satu rakaat, ya udah, satu rakaat duduk langsung tahiyat akhir. Nggak ada rakaat kedua. saya pakainya 3. Kalau yang satu gimana gitu? Iya. Nggak apa-apa. 3 nggak apa-apa. Kan ada pendapat ulama. Cuma ini kalau ini pendapat pribadi saya. Dan satu rakaat dia salam. Iya, yang 1 rakaat begitu. Ini cuma ingin mengkaji hadis. Kita kan di sini 3, nggak masalah. Di tempat lain juga 3, bahkan ngerjainnya 2 terus 1. 2 dulu salam terus 1. Nah kalau dilihat-lihat pendapatnya mana yang lebih kuat, yang 2 kali 2 salam terus 1 atau yang langsung 3. Nah ini pun kalau yang paling kuat yang 3 langsung. Kalau saya pendapat saya 3, itu 2 kali salam berarti witirnya 2 kali. Iya betul. Karena sholat witir itu nggak boleh ada genapnya. Tapi itu pendapat ya, ada yang membolehkan ya silahkan. Nggak masalah. Yang penting masih mau sholat. Iya. Dan kalau pun itu yang 3 dikerjakannya 2 terus 1, tetap yang dikatakan witirnya yang satunya. Yang 2-nya ini sholat biasa saja, sholat mutlak. Tapi mereka diniatkannya rakaat witri gitu kan ya. 2 rakaat bagian dari witir, ya sudahlah, nggak ada masalah. Kan toh pahalanya juga di sisi Allah gitu. Kita nggak tahu Allah. Tapi kalau secara rumusan fikihnya, namanya witir itu nggak ada sholat dipisah-pisah. Witir itu langsung gitu. Makanya kenapa sampai ada 3, 5, 7, 9, 11 dan saya bilang yang paling kuat adalah yang 1 rakaat. Itu tadi. Witir itu nggak perlu 3, 5, 7. Perbanyak saja tahajudnya. Ya, misalnya dia mau tahajud 10 rakaat, terus witir 11 rakaat. Buat apa 11 rakaat? Ya sudah, anggap aja witir tahajudnya 20, tinggal tambah witir 1. Gitu aja. Karena witir banyak-banyak tuh buat apa? Redaksinya kan innallaha witrun.
yuhibbul witr. Witir itu satu. Yang membuat sholat jadi ganjil itu kan satunya itu yang di akhir gitu. Jadi pembuat ganjilnya bilangan itulah witir. Benar. Kalau tahajud misalkan pakai 2 rakaat terus langsung witir boleh? Boleh. Jadi cuma 3 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1. Nggak ada batasan minimal, nggak ada maksimal, nggak ada. Bahkan ada hadis lagi, sholat malam terus sampai menjelang subuh. Kalau sudah dikira akan menjelang subuh, kata Rasulullah, maka tutuplah dengan witir 1. Nah, berarti kan witir itu 1. Witir itu 1. Kenapa ada ulama yang mengatakan witir maksimal 11? Karena keumuman hadis Rasulullah dari jalur Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwasanya Nabi sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11. Dan tidak pernah dikatakan sholat malam itu apa. Nggak pernah disebut apakah sholat tahajud atau sholat witir. Jadi umum. Makanya ada pendapat yang mengatakan jadi witir itu bisa jadi 11 juga. Atau bisa jadi di dalamnya ada tahajudnya, kemudian witirnya yang 1. Kan nggak pernah tahu kita. Makanya ada pendapat yang membolehkan witir 11. Kalau sholat tahajud 2 rakaat, witirnya pakai 1 pakai 3 lagi. Nggak ada larangan. Mau 1, 3, kembali lagi ke rumusan tadi. Tapi kalau kita yakini 1 ya sudah 1. 3 nggak apa-apa. Nggak ada batasan. Yang penting maksimal 11 kalau witir. Pendapat ulama 11 maksimal. Kalau mau lebih, banyakin tahajudnya. 2 terus, bahkan sampai nggak kehitung, sampai mau subuh misalnya. Misalnya dia bangun jam 2, terus 2 sampai menjelang subuh, baru witir 1, silahkan. Nggak ada larangan. Makanya sholat itu nggak ada larangan dalam jumlahnya, karena akan menutupi sholat-sholat fardu kita yang bolong-bolong dahulu gitu. Dan masuk dalam larangan surat Al-Alaq waktu itu. Ara'aital ladzi 'abdan apa? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu lihat orang yang melarang orang sholat? Itu kata Ali bin Abi Thalib dalam surat Al-Alaq itu. Ali bin Abi Thalib itu tahu Rasulullah itu nggak pernah mengerjakan sholat sunnah sebelum Idul Fitri, Idul Adha. Tapi para sahabat ada yang mengerjakan. Dan Ali bin Abi Thalib ketika diadukan hal itu nggak berani menegur dan nggak berani melarang orang itu sholat. Biarin mereka sholat. Karena Ali takut kalau saya larang, saya masuk dalam surat Al-Alaq itu, orang yang melarang orang sholat. Dan itu jatuhnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal, ayat yang dimaksud itu kan sebenarnya Abu Jahal. Asbabun nuzulnya, sebab nuzulnya ayat itu, Abu Jahal melarang Nabi Muhammad sholat. Tapi kemudian kan ayat itu umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Hikmah pelajaran dari ayat itu kita ambil keumumannya. Ayat itu nggak berkata Abu Jahal, meskipun sebab turunnya karena Abu Jahal, tapi berarti ayat itu bisa berlaku untuk siapa saja kalau ada yang melarang orang sholat. Makanya Ali bin Abi Thalib nggak berani melarang orang sholat. Makanya mau sholat malam berapa rakaat pun nggak ada yang melarang. Subuh, sholatul fajar. Sholat fajar udah bukan malam. Iya. Fajar, sholatul fajar itu sholat permulaan pagi. Meskipun dalam keadaan gelap ya, tapi di Al-Quran itu dijelaskan setelah terlihat garis putih di langit gitu. Jadi ada pancaran. Jadi saking gelapnya malam, hitam sekali pekat, terus udah ada garis, kelihatan sinar aja dikit gitu. Meskipun di mata kita sebenarnya masih malam, itu berarti udah fajar gitu. Jadi udah bukan malam lagi, sholat subuh itu bukan malam. Nah, sholat malam itu makanya di akhir sebelum fajar itu ditutup dengan witir.
Gitu. Itu Pak ya? Dan satu lagi Pak, Ya. tidak ada sholat yang tidak dibolehkan ya Pak, seperti menjelang zuhur. Iya, betul. Itu sebenarnya waktunya sebenarnya apa sih Pak? Pas matahari di tengah, pas misalnya ada tongkat di luar berdiri tegak, nggak ada bayangannya sama sekali, nah itu nggak boleh. Jadi benar-benar pas matahari di tengah-tengah, itu nggak boleh. Kalau udah ada bayangan dikit, nah itu udah boleh. Kalau hitungan waktu kira-kira apa? Nah kalau waktu, karena waktu itu buatan manusia dan harus ada hitung-hitungan hisabnya, dan itu pasti tiap hari berubah-berubah. Kita nggak tahu pasti dan nggak bisa dijadikan acuan karena nanti besok berubah lagi, besok berubah lagi. Kecuali yang udah punya hitung-hitungannya di kalender, itu kan ada jadwal-jadwal waktu sholat misalnya. Dan itu pun kan sebenarnya bisa aja salah. Namanya hitungan manusia kan. Maka lebih tepatnya kalah sama bayangan hitung-hitungan itu. Taruh aja tongkat 30 cm gitu kayak penggaris. Kalau nggak ada bayangan sama sekali, nah itu berarti udah nggak boleh sholat. Misalnya duha, mau duha, wah udah nggak ada bayangan, berarti udah nggak ada, waktu duha udah hilang. Tapi kalau masih ada bayangan, bayangannya masih menghadap barat, berarti masih bisa duha. Tapi begitu udah nggak ada bayangan, oh itu udah masuk waktu terlarang. Begitu ada bayangan dikit condong ke timur, berarti udah mataharinya kan udah ke barat dikit, berarti udah masuk zuhur. Gitu. Itu cara menghitung manualnya begitu, dan itu lebih akurat daripada jam-jam yang ditentukan. Meskipun ya boleh pakai jam yang ditentukan karena udah hisabnya itu kan udah matang misalnya. Terus cara menentukan zuhur habisnya kapan juga gampang Pak, lebih tepat dari pakai bayangan tadi. Kapan Pak cara menentukannya zuhur itu habis dan masuk waktu asar? Panjangnya, bayangannya sama dengan panjangnya, iya. Jadi misalnya tinggi tongkatnya 30 cm, tapi 30 itu dari tanah ya. Misalnya asalnya 40, karena 10-nya terpendam, berarti kan sisa 30 gitu. Maksud saya 30 gitu. Nah, kalau bayangannya kita ukur bayangannya 30, tingginya 30, bayangannya 30, oh berarti udah habis zuhur. Udah habis waktu zuhur. Berarti udah masuk asar. Nah, itu masuk asar habisnya kapan? Ada yang tahu asar habisnya kapan? Enggak. 2 kali lipatnya. Kalau tadi tingginya 30, maka kalau bayangannya udah 60, asar udah habis. Asar sudah habis. Masih kelihatan Pak, matahari masih kelihatan. Tapi itu asar udah habis. Nah, makanya hati-hati kita yang suka menangguh-nangguhkan, nanti dulu asarnya nanti dulu. Dikhawatirkan udah habis. Tapi bagi yang mutor ya, yang terpaksa terdesak di jalan, mau berhenti nggak nemu-nemu tempat sholat, darurat, nah itu masih diperbolehkan dalam fikih diperbolehkan. Masih boleh gitu, daripada dia nggak sholat kan, masih boleh. Darurat ya, bukan lagi di rumah, bukan yang mukim, bukan yang sehat. Ya. Kalau hitung-hitungan dengan tadi, itu perputarannya lama atau gimana Pak? Ya lama enggaknya itu kita nggak tahu kan, matahari yang jalan. Ya maksudnya gini, kalau kita ngukur gitu kan, kita ngukur apa nih di jalanan gini, misalnya gitu. Maksudnya katakanlah misalnya zuhur jam 12 tetap. Ya. Kira-kira ini apakah 10 menit atau dalam 5 menit, perkiraan aja Pak. Soalnya betul kata Pak Ustaz, bahayanya darinya orang-orang yang sholat Jumat yang datang buru-buru tiba-tiba dia melakukan sholat sunnah yang memang dilarang waktunya. Oh iya. Nah, maksud saya perkiraan aja nih, apakah minimal harus sebelum 20 menit menjelang zuhur. Nah seperti saya misalnya nih, waktu masih buru-buru, belum waktunya ini nih, belum waktunya mau maghrib bisa sholat. Kemungkinan itu waktu-waktu yang dilarang. Ya. Nah itu yang perkiraan aja, perkiraan waktu. Nah itulah keluasannya fikih.
keluasannya fikih dan aturan dalam sholat yang lain itu nggak terikat waktu. Seperti contoh sholat tahiyat masjid nggak terikat waktu. Ya kan kita datang ke sholat Jumat, jangan-jangan ini pas udah di tengah-tengah kan yang waktu dilarang, tapi kita nggak ngelihat itu mau udah tengah-tengah atau belum, langsung aja sholat tahiyat masjid, nggak ada apa-apa, nggak masalah, silahkan. Ya, yang dilarang itu maksudnya adalah sholat Jumatnya atau sholat zuhurnya, jangan pas di tengah-tengah. Ya, dan sholat duha, karena duha ada waktunya sendiri khusus. Kalau sholat tahiyat masjid tidak terikat waktu. Mau kapanpun kita datangi masjid, itulah saya bilang sholat itu ada yang mutlak. Mutlak itu kan tidak terikat. Dia mau kapanpun silahkan, nggak terikat. Sholat tahiyat masjid, sholat jenazah, sholat apa saja kita mau mohon kepada Allah kapanpun sholat. Nggak ada keterikatan waktu, kecuali sholat 5 waktu, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, itu terikat waktu. Nggak boleh kita sholat tahajud setelah subuh, nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh saja, tapi udah bukan sholat tahajud gitu. Dan niat kita jangan diniati tahajud, udah lain. Niati sholat, misalnya setelah subuh sholat, misalnya udah matahari ini sholat isyraq gitu ya, sholat terbitnya matahari, silahkan. Jadi sholat itu tinggal niatnya kita, jangan sampai salah tempat gitu. Tapi adapun sholatnya itu, materi sholatnya nggak pernah kita bisa larang, nggak pernah kita bisa. Yang penting diluruskan saja niatnya gitu ya. Di sholat duha nih, paginya jam berapa mulai, akhirnya jam 11 sampai sebelum zuhur gitu ya. Benar kayak gitu. Paginya berapa, jam 7 boleh sholat duha, apa jam 11 boleh, jam 10 boleh. Boleh. Sholat duha ya perkiraan jam 7 sampai jam 11 lah. Ngambil amannya aja sampai jam 11. Jangan mepet-mepet ke zuhur. Dikhawatirkan tadi pas di tengah matahari di tengah. Jadi luas waktunya duha itu sebenarnya dari jam 7 sampai jam 11. Setelah terbitnya matahari gitu kan. Setelah terbitnya matahari. Gitu Pak. Jadi itu ya tentang tadi pertanyaan saya itu, jadi sholat wajibnya yang dikhawatirkan ya? Ya, yang pas matahari di tengah. Tapi kalau sholat sunahnya sih nggak ada masalah. Kenapa dikhawatirkan? Dikhawatirkannya karena belum waktunya, belum masuk waktunya kan nggak boleh. Sholat wajib itu harus di waktunya. Kalau kita belum sholat zuhurnya belum di waktunya, ya nanti nggak kehitung kita sholat zuhur. Wallahu a'lam dosa atau tidaknya, tapi nanti kita akhirnya dianggap belum sholat zuhur kan gitu. Padahal kita udah sholat, tapi pas matahari di tengah-tengah. Akhirnya kita serasa udah selesai, terus nanti nunggu asar. Padahal kita belum dihitung sholat zuhur. Nah, dikhawatirkan begitu. Nah, terus mengenai waktu Pak, sholat itu kan yang waktu adalah sholat yang lebih baik. Jadi kita ini kan kadang-kadang punya waktu setelah azan itu kata umumnya di masjid 10 atau 5 menit. 10 menit. Ya, 10 menit. Gitu. Yang kedua, kita terus ramai di sholat ini. Kadang-kadang boleh lebih dari batas waktu itu. Yeah. Karena kita melihat kadang-kadang imamnya bisa ada, imam sih sebenarnya bisa. Kalau memang harus tepat waktu ya ada aja yang imam kan. Nah ini afdolnya kira-kira yang mana? Itu nggak ada masalah kalau itu. Nggak mesti sholat awal waktu itu harus diukur dengan menit, semenit habis itu nggak bisa. Di awal waktu itu maksudnya adalah mensegerakan saja. Di awal bisa jadi di awal 30 menit pertama atau 40 menit pertama, nggak mesti diukur dengan menitnya sampai sedetail itu enggak. Maksud sholat di awal waktu itu kan tidak menunda-nunda karena pekerjaan lain.
Tapi kalau menunda karena nunggu jamaah atau nunggu ada imamnya datang, nggak ada masalah. Masih tetap termasuk dalam hitungan sholat di awal waktu. Ya. Nah saya tanya lagi tadi masalah sholat ya, sholat sunnah. Ini sholat saya mau belum bisa dia. Misalkan mau bisa belum bisa ketiduran. Kalau sholat bisa itu gimana kalau habis sholat bisa habis tidur kan tuh? Gimana kalau sholat tahajud belum bisa boleh? Dan andai kata kita sudah bisa sholat isya nih, kita bangun jam 9 bicara sholat isya. Nggak bangun tidur kan? Boleh sholat tahajud? Boleh, dua-duanya boleh. Kita tidur dulu, terus bangun tidur, sholat isya dulu, baru tahajud, boleh. Atau ya? Bukan sholat malam maksudnya. Ya masuk sholat malam. Ya tapi kalau tahajud ada dulu, saya kan sholat isya bukan jam 10, jam 12 bangun. Sholat isya, terus sholat Tahajud. itu bukan sholat tahajud, bukan sholat malam. Yang sholat tahajud itu mana? Saya kan tahajud. Jadi sebenarnya Pak, kalimat tahajud itu bahasa orang, bahasa manusia. Di sisi Allah itu sholat malam namanya. Sholat tahajud, sholat witir, sholat taraweh itu di sisi Allah ini namanya sholat malam semua. Sedangkan tahajud itu istilah kita saja. Yang tadi saya sampaikan, di zaman sahabat itu nggak ada istilah sholat tahajud. Yang ini saya Nggak ada. Mereka taunya sholat malam aja. Saya tanya lagi nih, itu sholat isya itu sholat isya. Saya bilang saya tidur, kan bangun. Sholat tahajud gitu. Boleh, ya. Tapi kan orang bilang, Pak kalau tahajud itu 2/3 malamnya. Tapi kan saya bukan sholat isya. Tidur, saya bangun sholat tahajud. Gimana? Nggak apa-apa, sama aja. Itu tadi yang 2/3 malam itu, atau 1/3 malam terakhir, atau 1/3 malam tengah-tengah, itu adalah waktu yang afdol, waktu yang lebih utama. Tapi kalau kita mau ngambil yang 1/3 pertama, ya nggak apa-apa, boleh, nggak ada larangan dan boleh. Tapi lebih afdolnya di akhir. Kenapa? Karena di akhir-akhir itu lagi pules-pulesnya tidur kita. Jadi semakin kita berat mengerjakan sholat, itu semakin gede pahalanya. Kalau yang masih seger-seger, ya pahalanya kurang besar. Tapi kalau yang ngantuk banget, terus dia mau wudu, mau sholat, nah itu yang besar pahalanya. Sekarang saya tanya gini Pak, ini ada hubungannya dengan puasa nih. Ya memang ini pernah kontroversi juga di kalangan kita dan pernah dibahas di media. Tapi mudah-mudahan jadi pencerahan. Sekarang saya tanya gini, wajib itu apa Pak? Definisi wajib. Harus. Yang kalau dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Oke. Kalau haram apa Pak? Kalau makannya nggak boleh. Kalau kita kerjakan berdosa. Kalau kita tinggalkan berpahala. Kebalikannya Pak, betul. Jadi wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram kebalikannya, ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Nah, tadi itu Pak. Tapi ini masih kategori sunnah sih ya. Tapi yang saya tangkap begini jadinya. Jadi semakin berat rintangan, godaan, maka semakin besar pahala. Kalau kita kerjakan gitu. Sunnahnya kan kita kerjakan nih, makin berpahala tuh. Dan saya kasih contoh lagi ke puasa. Puasa ini kan wajib. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Betul nggak Pak? Nah, sekarang puasa kita hadapi dengan sesuatu yang haram. Kita hadapi dengan sesuatu yang haram. Kita lagi puasa, ada makanan di depan kita. Kita kalau makan berdosa, kita tinggalkan makanan berpahala. Udah nangkep nih Pak ya sampai sini ya. Kita lagi puasa, ada makanan depan kita. Kita makan berdosa, haram. Kita tinggalkan
berpahala. Bapak mau semakin banyak pahala puasa Bapak? Bapak datangi tempat-tempat makan itu. Jadi saking banyaknya makan, gitu kan? Kita semakin menolak itu semakin gede pahala. Gak usah begitu kan. Sebelum waktunya puasa taruh aja di meja makanan yang banyak di rumah. Ya kalau itu kan waktunya dikit, pahalanya juga dikit. Enggak, maksud tahu nggak arah saya mau kemana? Jadi rumah makan itu jangan ditutup. Berarti Tat, yang lebih banyak berpahala nih ibu-ibu yang berpuasa Tat. Iya, dia pergi ke pasar. Betul. Ya semua ada jalannya. Ya di rumah juga kan pada bikin makan apa ya? Kalau semua ada jalannya. makan kalau siang gitu. Kan kita pernah ada perdebatan antara yang selama puasa harus ditutup Satpol PP atau bahkan satu ormas menutup paksa gitu kan. Saya di sisi lain banyak pendapat saya yang sesuai dengan mereka, tapi di sisi lain ada yang nggak sesuai, ya itu tadi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mereka mau buka mau enggak. Karena apa? Memperbesar peluang kita, pahala kita. Kita melihat mereka makan di pinggir jalan nggak ada masalah. Kan yang penting niat mereka makan untuk diri mereka, bukan untuk ngegoda-goda kita. Bukan untuk pamer. Iya, kalau mereka niatnya menggoda kita, niat mereka salah, mereka berdosa. Dan kita semakin besar pahala kita selama kita kuat. Tapi ketika kita jatuh ikut makan, berarti kita berdosa. Tapi ketika kita menolak, kita dapat pahala puasa kita dapat pahala menjauhi sesuatu yang haram. Jadi menjauhi yang haram saja udah berpahala, Pak. Jadi kita jangan lupakan definisi tadi tuh. Haram itu berdosa kalau dikerjakan, berpahala kalau ditinggal. Lagi pula kan banyak yang gak puasa juga, Pak, yang lagi dapet halangan haid, atau yang baru melahirkan mau beli makanan gak sempat masak di mana, kan kasihan. Yang lagi sakit mau beli makan di mana, yang lagi musafir, kan musafir boleh mereka makan di mana. Yang Nasrani belum tahu juga mereka mau makan di mana. Saya sempat ngelihat anak sekolah 2 orang pemuda pakai seragamnya sih saya lihat kayak SMA gitu, SMU apa SMA, keluar dari warteg. Tadinya saya mau marah juga, mau kesel gitu, tapi saya dalam hati jadi suuzon saya, tapi nggak boleh gitu kan gitu. Jangan-jangan mereka bukan muslim kan gitu. Tinggal lihat rumus yang 9 orang boleh berpuasa itu aja. Ya kalau nggak non muslim ya mereka gila kan gitu. Kalau nggak gila ya sakit. Kalau nggak ya berarti musafir. Jadi kita enjoy aja gitu. Jangan terlalu merasa kita lebih utama puasa, jangan. Biarin mereka makan. Toh di ayatnya kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang mau meningkatkan iman kan gitu. Saya mau meningkatkan iman. Kalau dia nggak mau ya sudah, urusannya sama Allah. Kita udah nyampaikan kan gitu. Jangan-jangan dia sakit atau dia non muslim atau dia apa, kita nggak tahu. Dan baiknya si tempat makannya udah beriktikat baik, ditutup kan atasnya, ya. Menu-menunya itu tertutup. Jadi nggak terlalu menggoda lah gitu. Sebenarnya kalaupun menggoda nggak ada masalah. Makin besar pahala kita. Makin besar. Iya. Tadi ya Pak Haji. Ini masalah sholat menghadap kiblat ya. Kadang-kadang kita di suatu tempat ya. Ini gimana kiblat itu kan pada saat sholat itu salah gitu loh. Menghadapnya gimana? Nggak apa-apa. Oh, ya. Apa-apa. Kecuali dalam perjalanan kalau naik pesawat, itu kan nggak apa-apa. Meskipun kita lagi di jalan juga nggak apa-apa kalau kita udah nggak tahu arah. Yang penting kita udah berusaha. Misalnya nggak ada yang bisa ditanya, penduduk setempat juga nggak tahu misalnya. Mereka jarang sholat, misalnya bahkan nggak pernah sholat gitu. Kita mau sholat, ya sudah nggak apa-apa. Karena seluruh bumi Allah ini milik Allah. Sebenarnya menghadap kiblat itu kan kalau kita tahu, dan itu untuk menyatukan dalam rangka menyatukan. Jadi bukan kita menghadapnya itu, tetapi memenuhi perintah Allahnya itu. Makanya kenapa dalam niat kita ada kalimat mustaqbilal kiblah.
Ada yang berpendapat kan nggak perlu. Nah, jadi kita kolaborasikan saja. Pendapat yang mengatakan nggak perlu itu sebenarnya kalau kita sudah jelas menghadap kiblat. Jadi sebenarnya niat sholat itu simple. Saya niat sholat fardu, sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala, tanpa nyebut rokaat, tanpa nyebut mustaqbilal kiblah. Yang penting udah lillahi ta'ala, udah sah. Yang gini kan, jadi kalau saya kiblat kan dari sini ke barat ya, orang kita Indonesia. Tapi kalau orang dulu sono Mekah, mungkin atau Amerika ngadepnya Iya, beda-beda, pasti beda-beda. Mana ke utara, selatan sono, yang mulai sono Mekah keluar. Iya. Makanya kan setiap daerah beda-beda. Kalau di daerah Jawa itu sekitar 29,5 derajat dari barat. Barat lurus misalnya dimiringin 29 derajat. Kalau yang di Kalimantan bisa jadi lurus betul. Betul-betul lurus karena kan posisi Kalimantan di atas. Kita tanya kalau yang di Amerika yang Ka'bahnya ada di selatan kan. Nah, apalagi benua lain. Iya. Jadi bukan barat lagi. Iya. Jadi kita jangan heran misalnya kok nggak menghadap barat ya kalau sholat di Amerika, malah menghadap timur misalnya. Ya bisa jadi karena lebih dekat arah ke timurnya. Beratnya di timur maksudnya. Iya. Gimana? Tapi yang sebenarnya pertanyaan, ada masjid baru nih saya belum lama, sholat bagus kan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ya pas saya masuk ke sana, itu miring. Dia apa? Dimiring. Jadi menurut mereka ya, setelah dicek-cek itu kiblatnya Salah. sesuai dengan yang sudah dibangun. Oh jadi tadinya ada garisnya lurus. Ini normal karena mungkin diukur. Iya, terus dibikin baru. Jadi kasih garis. Iya, miring. Jadi saya juga agak miring sedikit maksudnya. Kita sampai Baru masuk bagus. terus apakah sampai sepanatik itu lah pertanyaan saya sih. Yang fanatik yang mana nih? Yang merubah garisnya atau yang mana? Saya Hah? apakah sepanatik itu ya pandangannya pengurus-pengurus yang di sana. Jadi harus sampai di garis miringin. Nah, kira-kira Oh. gimana? Ya betul, mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Justru lebih baik. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan nggak usah dirubah. Justru kalau saya bilang rubah. Apalagi kalau perubahannya drastis. Maksudnya Kita berubah secara fisik atau memang sudah seperti itu? ya boleh, itu kan opsi teknis, mau apakah temboknya yang ikut dimiringkan biar ngerubahnya enak gitu kan, jadi kayak lurus, atau bangunannya lurus tapi garisnya sopnya yang dimiringin, itu teknis terserah. Tapi yang terpenting adalah pendapat. Kan ada ulama yang mengatakan nggak usah dirubah gitu, udah biarin. Itu kalau kata saya keliru. Kalau perubahannya sangat beda sampai 10 derajat lebih, itu lebih baik dirubah. Mau itu dirubah tembok-temboknya juga, atau hanya merubah garis. Kalau merubah garis kan kayaknya kurang enak ya. Ya udah, kalau bisa rubah sama tembok-tembok. Adapun tiang-tiang yang udah ada biarin, tapi temboknya biar ngikut gitu, biar ngikut. Nah, terus adapun yang masih bisa ditolerir, misalnya hanya 5 derajat atau 4 derajat, 3 derajat gitu bedanya. Itu nggak ada masalah. Dikit gitu kan, kita sama Ka'bah. Karena yang terpenting kan arahnya menghadap ke sana. Mau itu tepat betul ke arah Masjidil Haram atau miring dikit gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau miringnya banyak, ya itu yang jadi masalah. Ya, kembali lagi tadi dengan niat ya, menghadap kiblat. Ya, meskipun niatnya menghadap kiblat, tapi kalau bedanya jauh Pak, jangan, mendingan dirubah. Kalau bedanya jauh ya. Masalah kan nggak tahu, kalau nggak tahu kan. Kalau selama belum tahu nggak ada masalah, nggak ada yang tahu. Tapi ketika udah ada yang tahu, nah itu. Mohon maaf nih, kebetulan saya sholat di satu masjid gitu ya, terus jadi di garis miring disesuaikan. Iya. Kalau nggak salah ini pernah, kita kan sekarang udah gampang Pak ngukur. Nih ada kompas. Nggak punya HP kali dia Pak. Ya enggak, maksudnya kalau kita mau ngecek yang tempat-tempat kita sekarang nih. Nah ini udah luar biasa ininya, udah apa? Jangan diukur di sini lah. Jangan diukur di sini lah. Ada Pak Ustadz Jul nih.
maksudnya Jadi perdebatan saya nih. iya. Enggak, biar ini aja. Itu buat Ustaz aja tahu. Paling tidak sajadah. Ah, ini. Paling tidak sajadah. Imam. Jadi makmum ikut. Enggak, tapi ini udah lumayan, Pak. Udah lumayan apa? Jadi baratnya justru nggak pas kita lurus, enggak. Baratnya ke sana. Berarti kan udah betul ini. Ini udah sesuai miring gitu. Daripada persis banget barat, itu kurang kalau persis banget barat. Coba pindah. Gimana tuh? Nah, ini kan barat ke sana tuh. Barat ke sana. Barat ke sana. Iya, ini. Bukan yang ini, Tat. Bukan, ini utara justru. Bukan ke sana ini. Bukan. Jadi baratnya? Ini barat. Nah, gimana nih? Naruh posisi handphonenya di mana? Ini W, ini barat W. Iya, Ke west sana. ya. Ya udah betul, ini kan arah kita betul. Bukan ke sana, Tat. Justru jangan barat, jangan pas barat. Oh, miringin 29. Oh, dari barat itu miringin berapa derajat? 9,5. Oh, gitu dimiringin ke arah barat Kanannya, ke ya. kanannya ya. Ya, Oh, jadi jangan dimiringin. jadi Oh, kiblat jadi- itu bukan barat persis, bukan. Oh, iya. Kecuali tadi yang saya bilang di Kalimantan gitu kan. Kalau Kalimantan bisa jadi lurus. Oh, jadi Kita lihat peta aja, lihat peta. Oh, jadi dimiringkan ke arah kanan. Berapa derajat, Tat? 29,5 atau 30. 30 sudah. Iya, ini udah sesuai ya. Ini udah sesuai. Maju udah bener banget maju lihat. Imam ini jangan Jadi jadi pembahasan. mana miring. Iya, nah itu kan ada suka yang ngegelar sejadah miring. Itu salah sebenarnya karena masjidnya udah miring, sebenarnya udah miring. Masjidnya udah pas. Iya. Nah, itu kalau dulu teorinya kiai dulu kan ini jempol nih, jempol sama jempol lurus. Itu berarti barat, misalnya barat. Itu dimiringin, dimundurin satu jempol. Nah, jadi miringnya begitu. Itu baru kiblat. Jadi bukan lurus pas. Itu kalau musola masjidnya lurus. Tapi kalau musola masjidnya udah miring, ya sudah. Sejadah kita jangan dimiringin, ikuti musola. Nanti udah pas ada lomba lagi. Jadi banyak yang orang-orang boleh dibilang tahu pintar begitu. Itu tapi yang baru ilmunya tadi ternyata harus ada kemiringan 29 derajat ke arah kanannya. Iya, kanan dari barat. Gitu. Ayo, jadi jangan lihat kompasnya aja. Harus dimiringin ke kanan. Tapi bisa jadi waktu ngebangun udah ada kompas jadi arah kiblat. Kompas-kompas yang udah buatan ulama gitu. Ada. Itu yang dulu kebangun pakai apa? Pindah. Ya, Ya, baik itu. Itu dulu Pak ya. Udah jam 6 lewat ini. Alhamdulillah kita sudah kaji banyak. Nanti insya Allah dilanjutkan lagi hari esok. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempatnya bertanya ya kita. Ya, mungkin tidak bisa lagi. Kalau sekarang kan di Indonesia gitu. Kalau di sana mana jalannya? Ya, kalau Amerika udah dulu Ka'bah, berarti kan oleh Allah. Nggak ada kalau negara Indonesia.